Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المخربين وخروبين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم وإلى أروح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيداتنا حواء وما تنازل بينهما إلى يوم الدين. لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وموالنا وعمادنا ذوي القدر علي والفخر جلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيد الله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وإمام الحديث المفسرين وسائر ساداتنا صوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض المغربية وبيمينها إلى شمالها. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح مسائل القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والسيد طافية صوفية سيدنا الشيخ عبد القاسم جنيد البغدادي والسيد أسر السقاطي والسيد أسر الحرقي والسيد الشيخ الجمجامي والسيد الشيخ حسن بصري والسيدنا الإمام جعفر الصادق والسيد الشيخ يوسف الحمداني والسيد الشيخ أبي البستامي والسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرات الإمام الرباني وأصولهم وفروعهم وعلى سلسلاتهم والآكدين منهم. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا الحسانيين والحسينيين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح سائر الجهات ومن حولهم ودوانهم ودوانهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية وإلى صاحب هذه الولاية وإلى صاحب هذه الولاية. Tisno Gambar Bangsal Sari Jember Jawa Timur Indonesia wa man hawlahu wa rasulihim wa fura'ihim. Sayyulillahi lana wa lahumul fatihah.
mabusan ila ruhil kutubi rabbani wal haikalis samadani wal khawsi nurani sultanil awliya sayyidina Syabdil Qadiril Jilani sayyunillahi lana walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa ma bina wal muslimin wa qwana wanil muslimin wa qina wa iyyabahum darra mazalibid dunya waddin. Allahumma rzuqna ghamman nabiyyin wa ghidal mursalin wa ilamal malaikatul muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni qad ta'daltuka ma lam tanihi wa'dud ilayya inda diniyati sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala muzannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa amidana bi asrarihi wa madda alaina min barakati fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma du Allah, Allahumma du Allah, anzur mugi keloro tapahati penajangan, anzur mugi keloro panjenengan, tapahati yang kendo-kendo, ar-ridwani ar-ridwani arwe keridhaan alaihi ing atase Kanjeng Syekh wa midana lan paring bantuan jenengan wa midana bil asrari lan paring bantuan jenengan ing kita kelawan pira-pira allati rahasia allati rahasia audataha kang ninggaaken jenengan ing audataha ladaihi kang nindakake jenengan ing asrar ladaihi ana ngarsane sen ulida radhiyallahu anhu bijilan dilahirake sapa radhiyallahu anhu ing dalam jilan bijilana ing dalam jilan wa hiya utawi jilan biladun iku nagara mutafarriqatun kang misah min warai saking burine Tabaristana negara Tabaristan fi sanati ing dalam tahun jiji dawa sabaina lan 70 wa arbailan patang miatin atus wa arba'in miatin lan patang atus
wa kana lan ono sapa fi tufuliyatihi ing dalam tingkah jiliake yang tani iku lunga minar rodoati saking nusu Finahari ing dalam rinone Ramadana ing bulan Ramadan inayatan krono pitulung minallahi ta'ala saking Allah ta'ala bihi kelawan walamma lan samasane daroro mara ing bali sapa masaro lan budal ila talabil ulumi sapa marang luru piro ilmu ila talabil ulumi sapa marang luru piro ilmu wa qasada lam nuju sapa ing saben-saben kula wong kang akeh midoli kautaman alaihi tur kang ilmune wa madayadayu lan luruake sapa ing astani al-fadhaili marang biro-biro kautamaan fakana mongko ono sapa mongko ono sapa iku asro'a min khutubin loro ringkas ketimbang jangkai al-zalimi manuswara ilanang wa tafaqaha lan ngaji fikih sapa bi abi wafa lawan bil wafa bi abil wafa ali bin al-akili wa bil khattab kelawan bil wafa ali bin akil lan bil khattab al-balwadani kelawan dani mafun ibni ahmadil jalil wa abil husaini muhammadil qadi biya'la yaiku sama putrane Ahmadil Jalil lan Abil Husain Muhammad bin Qadi Abi Ya'la liyane kabeh wa Abi Ya'la wa ghairihim lan liyane kabeh mimma bayani wang nudasu ditetapake ladai ing dalam senengan iman anwa izul ulumi apa panganane piro-piro ilmu ara izul ulumi apa panganane piro-piro ilmu watu jallan dadi bertelake sapa arois wa alan ngaji sapa al-adab ing ilmu adab anal Abi Zakaria Yahya bin Ali Tibarizi al-adab ing ilmu adab ala ing atase Abi Zakaria ya bin Ali Tibarizi Abi Zakaria Yahya bin Ali Tibarizi wa katabasalan ngalap sapa minhu saking Abi Zakaria atau tibasin kalawan amdueni panglapan wa khodalan mundut sapa ilmu tariqati ing ilmu tariqah adil arifi billahi saking wong-wong wus ma'rifat kelawan Allah as-sayyi yaiku Abil Khairil Hamad ibnil Muslimin Dabbas yaiku Abil Khairil Hamadil Muslim Dabbas
Walam bisalan melengguake sapa min jadil qadi saking astane sel qadi Abi Sa'id al-Mubarrakatil Qirqa Abi Sa'id al-Mubarrak al-Qiratul al-Qirqa as-sarifata kang mulya as-sufiyati kang bangsa ajam Az-Sufiyati kang bangsa agama-agamane ahli sufi Az-Sufiyata kang bangsa agama-agamane ahli sufi wa ta'addaban gawe tata krama bi adabihi kelawan tata kramane Abi Sa'id wa ta'addaba lan gawe tata krama biadabihi kelawan tata kramane Abi Sa'id al-wafiyati kang sampurna walam yazalan orang nginggir-nginggir sapa bal khulda iku diawasi bil inayati kelawan pertolongan ar-rabbaniyati kang bangsa pangeran bil inayati kelawan pertolongan ar-rabbaniyati kang bangsa pangeran ar-rijal halimunga fi ma'arijil kamalati dalam anduwen-duweni biro-biro kasempurnaan bihimmati kelawan conjongan diose al-abiyati kang luhur Akidan halingalap Akidan halingalap Akidan halingalap Nafsahu yang sekiranya sabil jindi kelawan teman Musammiron kang lang tuntun Rasaidin saking lana Al-dihadi teman-teman ni Al-dihadi teman-teman ni Naminal limalubi halimuang marang panggone ino al-istihafi penggaweane kang menang wal is'adi lan ketimbang duniawi wal is'adi lan ketimbang duniawi hatta sehingga tetap apa annahu satuhune Magada iku kedua sapa Hamsan ing dalem 5 wa isrina lan 20 sanatan apane tau cairon halil lumaku fi sahrai ing dalem marane al-Iraqi negara Irak al-Iraqi negara Irak al-Iraqi negara Irak wa qarabati lan bira-bira tanasunge ira la yurifu ale ora kena sapa se annasa manungsa la yarifuna lan ora kena sapa nasi ingse wa yadiluna mongko ngalang-alang sapa se annasa ingse anamri saking perkara nise wa yarifuna lan padha manggu sapa annasu ingse wa lan ngelami wa khosalan nyelami fi bidayati sapa sing dalem kawitane amrihi perkara nise al-aqtara ing pira-pira kekuatan. Ini yang dimaksud saya ini ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Jadi dirujuk aja. Jadi jangan nggak paham ini nanti yang dimaksud Syekh siapa kan gitu. Ini bahas Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi sampai langsung rujuk aja sudah Syekh ya berarti ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gitu aja. Biar nggak bingung sampean. Sampai mana tadi? Sampai mana?
Apa? Yang keras. Sudah. Amri ladaru perkara nese ing pira-pira kekuatan wama mongko ora taboka tinggal sapa se haula ing bebeyan ila raqibu gampang ing haula wa tara fardilan nurus yakan se minhu saking haula al-kifari ing pira-pira alas al-kifara ing pira-pira alas al-fikara ing pira-pira alas Wakana lan ana panggonane libasuhu wakana libasuhu lan ana wakana libasuhu lan ana panggonane se wakana libasuhu lan ana apa panggonane se jubbata iku jubba sufi wa ala lan iku tetep ing atase Rosi siraise Hurapatul utawi suwiji gumbal Yamsi halim laku hafian Sopose halim ngomda Fi zawki dalam hari-hari ni wal awri lan jurang Li adami krono orai nemuni waduni Li adami wujudani krono ora nemuni senah lading termuka yasi kang laku Yamsi kang laku sopo sepima ing dalem nahla Wayatatu lan gawe panggonane sesama ning wong bohe Al-ajari wit-witan wa kumatalan palungruhane bakli jengat aturami kang dibuang wa marakolan ngenduwe al-khasisin sukat min zadin nari saking pingirane panggawenan wala yanamu lan ora saro sapa se ghaliban ing dalem Walibarin dalam kambrai wala yasrabu lan orang gumpungannya sapa almaa ing banyu wa bagi lan tetap sapa mudatan ing dalam siji mongso lam yakul hale ora dahar sapa fima ta'aman ing dalem mudat ing panganan falakiya moko tetemu insanu sapa manungsa fa'atahu moko paring insan ing suratan ing saking kita rahima pira-pira dirham ikraman krana mulyane ikraman krana mulyane wa khoda mongko ngalapu sapa ing bibadiya sawenenge dirham khamzan ing artone jaminan kang bersih wa hafisan lan jenenge Jadi di dalam kitab ini Jawahirul Ma'ani ini menceritakan perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani
Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini dilahirkan di negeri Jilan, di negara Jilan yang misah dengan negara Tiberistan, Tobristan. Lah beliau ini lahir di bulan Ramadan. Lahir di bulan Ramadan. Jadi ketika beliau masih umur 7 tahun, beliau ini langsung mencari ilmu, langsung berangkat mencari ilmu. Apapun yang kesenangan beliau itu dicapai, sampai-sampai beliau itu menelusuri perjalanannya di Irak, di Baghdad. Ini beliau ini ketemu sama perampok. Beliau ini dirampok. Beliau ini ketemu perampok yang mau merampok apa yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika rombongan-rombongannya itu banyak yang dirampok, Syekh Abdul Qadir hanya berkata kepada rombongan-rombongannya, kenapa kok dikasihkan? Karena rombongan-rombongan itu takut, karena melihat banyak preman-preman yang sedang merampok rombongan dan Syekh Abdul Qadir. Ketika di waktu giliran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga mau dirampok, yang disembunyikan hanyalah kitabnya. Itu pun disembunyikan di dalam tasnya beliau. Ketika si perampok itu menghampiri Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, si perampok ini belum berucap, belum berkata apapun. Langsung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan gagah keberaniannya, uang dirham itu langsung diberikan kepada si perampok tersebut. Diberikan dengan banyak, diberikan dengan semuanya. Ketika si perampok itu berkata kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, waktu itu beliau masih umur 7 tahun, "Hai seorang bocah, kamu mau kemana?" "Saya mau ke Baghdad." "Tujuanmu apa?" "Tujuanku ialah mencari ilmu." "Modal apa yang engkau jauh-jauh dari negara Jilan menuju Baghdad? Apa yang engkau bawa?" "Yang aku bawa ialah kitab atau ilmu." Lalu si perampok berkata begini, "Nanti ketika di Baghdad, kalau uang kamu saya ambil semua, saya rampok semua, kira-kira kamu nanti mau makan apa?" Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Kalau emang sampeyan membutuhkan uangku, ambil saja uangku, tapi jangan engkau mengambil kitab dan ilmuku." Seorang perampok bertanya kembali, "Lebih pentingan mana? Uang dirham atau ilmu-ilmu yang kata kamu tadi?" Dijawablah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan berani dan gagah, dengan suara yang sedikit lantang, "Saya lebih memilih ilmu daripada saya memiliki uang."
karena uang bisa dicuri, uang bisa dirampok, uang bisa hilang. Tetapi dengan ilmu, siapa orang yang bisa mencurinya? Siapa yang mau mencuri kitab-kitabku? Siapa yang mau mencuri ilmu-ilmuku? Setelah itu berdiskusi seperti itu, seorang perampok itu bertanya kembali, kenapa engkau memberikan uang dirham kepadaku, wahai anak muda? Saya hanya mengingat pesan seorang ibu saya, jangan sampai berbohong sedikit pun kalau saya punya uang, meskipun kecil atau besar. Harus jujur, tidak boleh berbohong. Seorang preman atau seorang perampok berkata, kenapa wahai anak muda engkau berjujur kepadaku? Ketika engkau jujur kepadaku, kamu kan nanti akan kelaparan ketika kamu berada di negeri orang, di negeri Baghdad. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Saya tidak akan pernah kelaparan, wahai seorang bapak. Yang saya khawatirkan ketika saya berbohong, nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dicabut. Allah sudah memberikan nikmat kepadaku. Kalau aku berbohong meskipun 1 kali, 2 kali, 3 kali, yang aku khawatirkan ialah dicabut semua kecukupan atau dicabut kenikmatan yang ada padaku saat ini. Jadi sampai seperti itu, beliau itu hanya memikirkan ilmu. Tidak memikirkan uang sepeser pun. Tidak memikirkan uang sepeser pun atau memikirkan hubud dunia. Apalagi memikirkan dunia. Dunia ini tidak usah dipikir. Tinggal kita jalani, kita syukuri, kita nikmati. Nanti akan hasil-hasil sendiri. Umpama nanti sampai bekerja, ya bekerja saja. Jangan mikir nanti gajinya seberapa, bayarannya seberapa. Tidak usah dipikir. Bayaran sampean akan kalah dengan rezeki yang Allah berikan kepada sampean. Karena kalau hasil bayaran itu tetap, tapi kalau rezeki yang Allah berikan kepada sampean, ini yang tak terduga-duga. Jadi ambillah dengan sampean pemikiran sampean, meskipun bekerja, jangan mikir sampean mau dibayar berapa, digaji berapa. Itu pun kalau sudah sampean memikirkan seperti itu, seumpama bos sampean itu sudah seneng sama sampean, sudah merasa cocok sama sampean, sudah merasa enak sama sampean, dituruti sampean nanti. Dituruti. Jadi jangan memikirkan hal-hal yang malah kita menjadikan rasa kebingungan. Jadi jangan pernah sampai memikirkan hal-hal yang tidak pasti. Makanya kita ini ngaji kitab Jawahirul Ma'ani ialah sedikit demi sedikit belajar waktu susahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai betul-betul menyandang gelar Sang Wali Kutub. Sang Wali Kutub tidak moro-moro langsung besar, tidak moro-moro jadi rajanya para raja. Dari penderitaan terlebih dahulu, dari kesusahan terlebih dahulu, dari hinaan, cacian terlebih dahulu. Ini Syekh Abdul Qadir Jilani.
Jadi ketika sampean itu mencari ilmu, sampean mengajar ilmu, Allah akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan sampean. Arsitek itu ilmu, kedokteran, ilmu, PLN atau kelistrikan, ilmu. Sampai tidak punya ilmunya PLN, kelistrikan, sampai moro-moro kerja di kelistrikan PLN, kesetrum sampean. Kesetrum. Apalagi ilmunya arsitek. Sampai tidak punya ilmu arsitek kok moro-moro sampai gambar arsitek. Ketika itu diberikan kepada kontraktor, diproses oleh kontraktor, gapuronya langsung guling. Karena tidak sama dengan ilmu dan tidak punya ilmu, nggak sama hasilnya. Jadi ketika sampai mau ngelakuin apa-apa urusan dunia ini, harus dibekali dengan ilmu pengetahuan. Syaratnya orang hidup itu harus punya ilmu. Syaratnya orang hidup itu punya ilmu. Sampai lihat burung-burung yang berterbangan, kalau umpama dari kecil nggak diajarkan sama ibu bapaknya tentang ilmu, mana mungkin burung itu bisa mengambil nyasap-nyasap di sawah sampean, di depan rumah sampean, di halaman sampean, di rumahnya orang ini, di depannya orang ini. Itu ilmu itu. Meskipun ngambilnya itu entah itu beras, entah itu padi, entah itu camilan, semuanya ilmu. Kalau nggak dapat ilmu, burung itu akan mati. Jadi semua hidup di dunia dilandasi dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Jadi semuanya nggak ada perbedaan. Kalau ilmu kejuruan ya fokusnya kejuruan, ilmu kedokteran ya fokusnya kedokteran, ilmu arsitek ya kearsitekan. Tapi kalau ilmu pesantren, fa insya Allah meskipun tidak andal-handal bisa, ya karena membantu ini, membantu ngapain, membantu apa, ini menambah pengalaman. Jadi ketika sampean disuruh seorang guru bikin apa, nikmati, anggap itu pengalaman daripada sampean mahal-mahal belajar urusan tata boga, belajar urusan bordir, urusan desainer, urusan arsitek, itu mahal. Jadi pembekalan seperti ini yang sudah didahulukan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani ini mengambil ilmu tata krama. Ini seguru ini khusus gurunya hanya tata krama tok. Terus guru ahli fikihnya beda lagi. Ilmu yang mengajarkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani ilmu fikih beda. Terus yang mengajarkan ketika tata cara adab itu berbeda. Apalagi ilmu toreko beda gurunya, ilmu hakikat beda, ilmu makrifat beda. Jadi kita ini harus bercermin bagaimana caranya kita ini ketika mencari ilmu bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, agar kita menjadi orang-orang yang berguna demi nusa dan bangsa. Harus sampean harus berguna pada nusa dan bangsa. Jadi sampean harus jangan menentang bangsa. Orang-orang yang menentang kedudukan pemerintahan atau mau menggulingkan sebuah pemerintahan, jangan sampai ikut-ikuti.
Karena Bhinneka Tunggal Ika ini sudah dipasak oleh para wali 9, sudah dipasak oleh para wali 9. Makanya gapura-gapura menara yang ada di Sunan Kudus, meskipun beliau seorang wali, meskipun beliau seorang ulama, meskipun beliau seorang kiai, Menara Kudus dan gapura-gapura Majapahit itu mencerminkan arsitektur kebinekaan Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jiwa. Jadi jangan sampai sampean itu memikir yang tidak. Kalau tidak ngerti maksudnya, nggak paham maksudnya, diem, jangan ikut-ikutan, nanti malah konslet menurut Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi ketika sampean mempelajari suatu ilmu, yang terpenting ialah bagaimana caranya sampean ini mau belajar. Unsur belajar ini ada dua, dengan cakang atau dengan aras-arasan. Kalau sampean giat, Pak, insya Allah cepat bermanfaatnya. Tapi kalau sampean malas-malasan, ya bagaimana ini caranya agar sampean tidak punya sifat malas? Jadi sifat malas itu malah menjadikan sampean urusan-urusan sekarang gak enak. Tapi kalau urusan-urusan doa gampang dimustajabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean males, aduh, aku kok jenuh ya, aku kok bosan ya. Ya apa ini ya Allah? Ya apa ini ya Allah? Semoga aja ya Allah malasku ini nanti terbayar dengan lunas di suatu saat nanti. Itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung dipanjatkan oleh malaikat-malaikat, dimaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampean hidup di pesantren, entah sampean cakang, entah sampean males, tetap tercatat. Tapi hasilnya nanti agak berbeda sedikit. Yang cakang itu akan diberikan kemanfaatan, kebutuhan yang dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang males-males ya dikasih kecukupan, tapi tetap berbeda. Yang cakang sama yang males ini tetap berbeda. Tapi kalau ending-endingnya tetap sama. Tetap sama, cuman tetap agak ada perbedaan meskipun sedikit. Min sadi'in nahari, saking pinggirane penggawenan, walayanamu lan ora sari sapa seh, ghaliban ing dalem karubani, walayasrobu lan ora ngumbai sapa seh, alma'a ing banyu, wabagi lan tetep sapa seh, muddatan ing dalam siji manungsa, lam yakul hali orang lam yakul hali ora dahar sapa seh, bima ing dalam madat, ta'aman ing panganan. Falagi aku mongko tetemu ing insanun sapa manungsa wa ta'u munggu paring ingsan ing sarutada ing sagabeane darogima piro-piro dirham ikraman krono muliaan wa khoda mongko ngalapu sapa seh ing biadjiha sapa wenenge dirham
khabzan ing artoni saminan kang bersih wa khabisan lan jenang wa jalasan bintara wa jalasan binara sapa seliyakula darapun nahadahar wa idalan dumadan biru'atin kautama surat maktubi kang ditulis fiha ing dalam rukwat innama apa-apa mestine ju'ilati didadehake samatu apa pira-pira sahwat as-sahawatu apa pira-pira sahwat lido apa maring apa sih ibadi pira-pira kawula ingsun diantainu darabun gawe bantuan coba dupa biha dupa alam biha kelawan sahwat ala ta'ati ngatasi pira-pira laku ta'at wa amma adapun utami akwiyahu wong kang kuat al-akwiyahu wong kang kuat-kuat wa malagu mongko iku famalagu mongko iku ora ana kedue az-zahawatu ala awiyai apa pira-pira sahwat pataroka mongko ningali sapa seak la mangan wa khodalan ngalap albidila ing senengan wa taroka lan ninggalake sapa seh makana ing barang kang apa ana ma fihi ing dalem fihi ing dalam midil wa tawajjahalan madhab sapa fil kiblati ing dalam arah kiblat fil kiblati ing dalam arah kiblat wa sallalan salat sapa rakataini kelawan rong wa sallalan salat sapa rakataini kelawan rong rakaat wan zurafalan manggu sapa wa fahimalan paham sapa annahu ing setuhune mafudu iku direksa wa munatalan wa mutanalan perhatiakan wa mutanalan diperhatiakan bihi sapa wa arafalan ngerti sapa jadi pakaiannya beliau itu adalah jubah dari bulu. Ini pakaiannya Syekh Abdul Qadir, jubah dari bulu. Kepalanya beliau ditutupi dengan sobekan kain, berjalan tanpa sandal. Kita kan berjalannya masih pakai sandal. Beliau berjalannya tanpa memakai sandal. Waktu beliau ini berjalan, beliau ini melalui tempat-tempat yang berduri dan di tanah-tanah yang terjal. Karena beliau tidak menemukan sandal, makanannya buah-buahan yang masih ada di pohon, sayur-sayuran yang sudah dibuang oleh orang-orang.
dan daun-daunan ataupun rerumputan yang berada di tepi-tepi sungai. Bahkan beliau tidak tidur dan tidak minum air kecuali hanya minum makan sedikit. Beliau juga pernah beberapa hari beliau tidak makan apapun dan tidak minum apapun. Tiba-tiba beliau ini dijumpai seseorang yang kemudian memberinya sebuah kantong berisi penuh dengan uang dirham. Diganti uang yang tadi itu dirampok dan dicuri, sekarang ketemu oleh seseorang, diganti uang tersebut. Seakan-akan sebagai penghargaan kepada beliau, baru beliau mengambilnya sebagian untuk membeli roti dan tepung. Jadi membeli roti dan tepung. Setelah itu Syekh Abdul Qadir duduk untuk menikmati makanan-makanan tersebut. Ada sebuah kertas jatuh yang bertulisan syahwat. Syahwat. Syahwat itu dijadikan untuk hamba-hamba yang lemah, perantara untuk melaksanakan taat, melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini juga harus menjadi kumpulan orang-orang yang kuat. Jadi harus menjadi kumpulan-kumpulan orang yang kuat. Seketika beliau itu meninggalkan makanan dan mengambil sapu tangan dan meninggalkannya, lalu beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian beliau meninggalkan tempat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa beliau menyadari, juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, selama itu hal yang positif, hal yang bermanfaat, hal yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita akan dijaga oleh Allah dari mara bahaya, dari bencana-bencana, dari penyakit-penyakit, dari taun atau dari musibah-musibah apapun. Yang terpenting kita menimba ilmu semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan untuk menghilangkan rasa kebodohan-kebodohan yang ada di dalam diri kita. Kita ini jangan sampai kepingin menjadi orang yang bodoh. Harus kita tolak, harus kita lawan bahwasannya kita tidak bodoh. Karena apapun perbuatan akhlakul karimah, perbuatan beribadah, perbuatan untuk kemaslahatan umat, itu harus kita mempunyai fondasi bekal ilmu. Dengan adanya kita berilmu, ucapan-ucapan kita bisa menyaring bagaimana kita mengeluarkan ucapan yang ada di dalam melalui mulut kita, bagaimana caranya ucapan kita tidak menyinggung seseorang. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, gimana caranya agar perkataan-perkataan itu tidak menyinggung perasaan orang, tidak melukai perasaan seseorang. Itu butuh ilmu. Kalau tanpa dilandasi ilmu, ucapan kita menjadi ucapan-ucapan yang kotor, menjadi ucapan-ucapan yang kasar, menjadi ucapan-ucapan yang keras. Jadi sampean-sampean harus betul-betul
talabil ilmi, ilmu terus. Sampai kapan? Sampai kita benar-benar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah.